Selamat datang di Film Bagus. Kali ini ada sebuah film menarik untuk dibuat alur cerita. Film ini berjudul Mercury Rising, dibintangi oleh Bruce Willis. Bercerita tentang seorang anak autis, tapi mampu memecahkan kode utama pemerintahan. Dan Jeffries yang diperankan Bruce Willis menjadi pelindungnya. Mari kita simak alur ceritanya. Sebelumnya, silakan subscribe akun Film Bagus. Dan terima kasih. Awal film ini dibuka dengan adegan penyanderaan oleh sekelompok teroris, di mana Jeffries adalah agen FBI yang menyamar dalam kelompok tersebut. Sebenarnya Jeffries sudah bisa membujuk kelompok teroris ini untuk bernegosiasi dan menyerahkan diri. Namun atas perintah Komandan Satuan Regu, Hartley, pasukan FBI melakukan serangan sporadis kepada kelompok tersebut. Hasilnya, seorang anak muda yang ikut dalam kelompok itu tertembak mati. Jeffries kecewa dengan strategi yang ditempuh oleh FBI. Kemudian dia meluapkan kemarahannya dengan memukul Hartley. Jeffries harus menghadap pimpinan FBI yang bernama Lomax. Hasilnya, Jeffries diberikan hukuman tidak boleh melakukan tugas penyamaran lagi. Jeffries ditempatkan menjadi pegawai FBI kantoran biasa. Di adegan lainnya diceritakan seorang anak bernama Simon. Dia mengidap sakit autis mulai bayi. Simon mempunyai hobi memecahkan teka-teki di sebuah majalah. Simon juga merupakan murid di sebuah sekolah autis. Dia memiliki kebiasaan rutin setiap hari turun dari bis sekolah, kemudian memencet bel rumah, menyapa ibunya, dan meminum susu coklat. Sambil menunggu ayahnya pulang, Simon di kamarnya membuka buku puzzle yang merupakan hobinya. Dia selalu mencoba menyelesaikan setiap puzzle. Ketika membuka halaman puzzle yang berisi angka dan huruf acak, Simon seperti menemukan sesuatu. Kemudian dia mengambil telepon dan memencet nomor telepon yang merupakan jawaban dari puzzle tersebut. Ternyata nomor telepon yang Simon pencet adalah sebuah kode. Kode keamanan negara. Iya, Simon telah memecahkan kode keamanan negara. Badan Intelijen Pertahanan Amerika sangat bingung di mana ada anak bisa memecahkan kode keamanan negara yang diberikan nama Proyek Mercury. Adalah Leo dan Dean yang merupakan perancang kode keamanan negara itu. Karena panik, mereka melaporkan pada atasannya yang bernama Kudrow. Kudrow marah besar dan diam-diam menyuruh seorang pembunuh profesional ke rumah Simon. Pura-pura menjadi polisi biasa, pembunuh bayaran itu tiba-tiba menghabisi nyawa ayah dan ibu Simon. Tujuan utamanya adalah membunuh Simon. Namun Simon berhasil sembunyi dan tidak diketemukan. Pembunuh itu keburu kabur karena polisi segera datang. Tiba-tiba Jeffries yang lagi santai ditelepon agen FBI. Tugasnya adalah mencari anak yang hilang. Jeffries menuju TKP lokasi pembunuhan ayah dan ibu Simon. Di dalam rumah tersebut, Jeffries mencoba memeriksa kamar Simon. Akhirnya, menemukan Simon di sebuah lemari tersembunyi. Simon yang menderita autis secara brutal menolak untuk diselamatkan. Simon dibawa ke rumah sakit dan dijaga polisi. Pada malam harinya, Jeffries tidak bisa tidur. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah sakit di mana Simon dirawat. Setelah sampai di rumah sakit, Jeffries kaget. Simon tidak ada di kamar rawatnya dan polisi penjaga pun sudah ditarik. Menurut perawat jaga, orang tua Simon lah yang memindahkan Simon ke ruangan lain. Mendengar itu, Jeffries curiga dan segera bergegas mencari Simon. Di dalam sebuah ruangan, Jeffries bertemu dengan dokter yang mengatakan Simon sedang berada di ruangan ronsen. Namun ternyata diketahui dokter itu adalah pembunuh profesional yang menghabisi nyawa orang tua Simon. Ketika mencari Simon, Jeffries sudah curiga bahwa ada yang tidak beres.
Namun akhirnya Simon diketemukan dan dibawa kabur oleh Jeffries melalui lift pasien. Di dalam lift tersebut ternyata pembunuh bayaran yang menyamar menjadi dokter berada dalam satu tempat. Akhirnya Jeffries dan Simon berhasil kabur keluar rumah sakit dengan ambulan. Di tengah perjalanan kabur, Simon mulai tidak terkendali. Akhirnya Jeffries membawanya menuju kereta api. Di dalam kereta api ternyata ada pembunuh lain yang disewa Kudrow. Namun pembunuh tersebut berhasil dibunuh oleh Jeffries. Sampai di sini Jeffries masih belum mengetahui sebenarnya apa yang terjadi, mengapa begitu banyak yang menginginkan Simon mati. Jeffries kemudian menemui sahabatnya agen FBI bernama Tom dan kemudian menceritakan apa yang terjadi. Namun semuanya masih terasa tidak masuk akal. Jeffries mempercayai bahwa keluarga Simon sengaja dibunuh oleh orang jahat. Akhirnya setelah istirahat, Jeffries dan Simon berkendara. Simon sangat hafal jalan pulang ke rumah dan meminta Jeffries mengantarkannya ke rumah. Seperti kebiasaannya, Simon memanggil ibunya, meminum coklat, dan masuk kamar untuk membuka majalah puzzle. Simon kembali tertarik menyelesaikan puzzle angka dan huruf yang menggiringnya untuk memencet sebuah angka di pesawat telepon. Jeffries terus memperhatikan tingkah laku Simon sewaktu menelpon. Ketika telepon berdering, di saat itu ada Leo dan Dean kembali kaget bahwa kode keamanan kembali ditembus oleh anak autis bernama Simon. Nah, disinilah Jeffries tambah curiga dengan apa yang terjadi. Jeffries sempat bercakap dengan Leo dan Dean. Dean memberikan kode di email Jeffries. Kode tersebut berhasil dibaca oleh Simon. Isinya adalah tempat pertemuan, di mana Dean ingin mengatakan sesuatu pada Jeffries. Simon dan Jeffries sedang berada di kafe. Jeffries meminta bantuan wanita yang ditemuinya yang bernama Stacy untuk menjaga Simon. Akhirnya, Dean dan Jeffries bertemu di jalan. Dean menceritakan semuanya kepada Jeffries. Dan tiba-tiba, terjadilah sebuah pembunuhan. Dean dibunuh di tengah jalan oleh pembunuh bayaran. Hal itu membuat kaget banyak orang. Dan Jeffries berusaha mengejar pembunuh itu namun gagal. Jeffries mengambil video CCTV dan meminta bantuan Tom untuk memeriksanya. Dan ternyata pembunuh bayaran itu adalah agen Amerika saat di Beirut namun sudah dinyatakan tewas. Rekan Dean, Leo, mengetahui perihal kematian Dean. Kemudian Leo berusaha memberitahu seseorang tentang semua ini dengan mengetik di secari kertas. Namun Leo akhirnya dibunuh juga pada malam itu. Leo diketemukan pacarnya, Emily Lang, dalam keadaan sudah terbunuh. Emily kemudian menghubungi Tom untuk bertemu dengan Jeffries. Mereka bertemu dan Emily menceritakan semuanya. Bahwa Kudrow dari Badan Keamanan Negara telah ikut berperan dalam pembunuhan orang tua Simon. Kudrow sedang mengadakan pesta di rumahnya. Jeffries nekat menemuinya dan keduanya bertemu di gudang belakang. Jeffries mendesak Kudrow untuk mengakui semuanya. Di saat itu, Simon dititipkan di rumah Stacy. Dan Jeffries menyuruh Tom agar Stacy dan Simon masuk dalam perlindungan saksi. Di tengah aksi itu, ternyata Kudrow menemui pimpinan FBI untuk mengambil alih semua aksi itu. Kudrow mengaku sebagai polisi perlindungan saksi kepada Stacy. Namun akhirnya Tom dan FBI membantu Jeffries. Mereka mengirim pasukan untuk membebaskan Simon dan Stacy. Terjadi baku tembak. Sewaktu Kudrow membawa Simon menuju helikopter untuk kabur. Ketika akan terbang dengan helikopter, ternyata Jeffries sudah ada di dalam heli. Dan terjadi perkelahian antara Jeffries dan Kudrow. Di akhir drama ini, Kudrow ditembak oleh Jeffries dan jatuh dari atas gedung. Akhir cerita, Simon mendapatkan orang tua asuh dan bersekolah dengan baik. Jeffries mengunjunginya di sebuah sekolah, dan Simon sangat menyayangi Jeffries. Inilah alur cerita film Mercury Rising. Dan sampai berjumpa di alur cerita lainnya. Jangan lupa subscribe dan like juga share.
Dadah.